Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang untuk sama-sama dapat mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Yang saya hormati guru-guru saya, yang nampak ada Tengku Mufakhir, ada Tengku Bismi, ada Tengku Nurdin, ada Tengku Saifullah, dan guru-guru yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya pada kesempatan yang mulia ini. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pertama sekali yang diminta oleh Rasulullah kepada manusia itu adalah iman. Bukannya Rasulullah meminta kita macam-macam. Rasulullah itu cuma minta pertama sekali itu iman. Maka dakwah pada periode Mekah itu cuma mengajak kepada iman pada Tuhan yang esa. Cuma itu saja inti dakwah Nabi Muhammad di periode Mekah. Baru syariat disempurnakan menjelang hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, kalau kita lihat iman itu sering dirumuskan di dalam kitab Tauhid sebagai tasdiqun bil qalbi wa nutqu bil lisani wal amalu bil jawarih. Nah, percayai dengan hati dan kemudian mengucapkan dengan lisan dan juga kemudian mengerjakan dengan anggota tubuh. Nah, maka kemudian para ulama itu pada saat merumuskan konsep dasar daripada iman itu sebenarnya percaya. Dan ini merujuk misalnya ya di dalam awal surat Al-Baqarah, setelah Allah mengatakan Al-Quran bisa menjadi petunjuk kepada orang yang muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Siapa yang dimaksud sama Allah muttaqin itu? Allah langsung bilang alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepercayaan kita kepada yang gaib itu menjadi penting, apalagi mengingat keterbatasan manusia di dalam segenap aspek kehidupan. Kita punya keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kekayaan, keterbatasan energi, keterbatasan kemampuan, dan semua keterbatasan yang lain melekat pada diri kita manusia. Misalnya kita ambil contoh keterbatasan pengetahuan. Itu kalau kita baca dalam buku-buku filsafat Islam, manusia itu pengetahuannya terbatas oleh dua minimal, oleh ruang dan waktu. Misalnya hari ini tanggal 1 Desember 2021 jam 1 siang, paling dengan bantuan panca indera kita hanya mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita. Kebetulan kita sekarang berada di Masjid Fathul Qarib, yang kita ketahui ada jamaah masbuk, ada kultum setelah sholat zuhur. Nah, apa yang terjadi misalnya di Masjid Kopelma Darussalam atau di Masjid Raya Baitur Rahman, itu sudah di luar kemampuan kita untuk mengetahui. Kenapa? Pengetahuan kita itu terbatas betul dalam ruang tertentu, dan juga terbatas betul pada waktu tertentu. Ya, kita tidak bisa punya akses untuk mengetahui apa yang sudah terjadi 100 atau 200 tahun yang lalu, kecuali jika peristiwa itu dicatat dalam buku sejarah. Ya, paling pengetahuan kita ya dengan apa yang sedang terjadi sekarang dalam ruang sekarang. Apa yang akan terjadi pada 1 menit yang akan datang pun itu sudah di luar kemampuan kita. Tapi itulah bedanya ilmu kita.
manusia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah maka kemudian menyebut di dalam Al-Qur'an, apapun yang terjadi di muka bumi, baik peristiwa itu sudah terjadi maupun peristiwa itu sedang terjadi, atau bahkan peristiwa itu belum terjadi yang di luar jangkauan dan keinginan kita semua, itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala sudah ada di dalam ilmunya Allah. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Semua peristiwa yang terjadi, baik peristiwa itu terjadi pada diri kita atau pada sekitar kita, itu semua sudah diketahui Allah, bahkan sebelum Allah menciptakan kita, bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta. Dan Allah menutup ayat tadi dengan mengatakan inna dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah betul bagi Allah. Maka Imam Al-Ghazali misalnya ya di dalam kitab Ihya, beliau menolak konsep husnul khotimah maupun su'ul khotimah. Husnul khotimah itu kan kebaikan di akhir. Kalau kita konsisten, istiqomah dalam kebaikan, maka orang biasanya menyebut kita itu waktu saat meninggal dunia husnul khotimah. Tapi kalau kita tidak konsisten, pelin-pelan, kadang-kadang baik, kadang-kadang nggak baik, nah waktu kita meninggal pada saat nggak baik, kita biasanya disebut dengan su'ul khotimah. Kata Imam Al-Ghazali, yang benar adalah sabiqul khair wa sabiqus su', kebaikan yang telah ditentukan oleh Allah bahkan sebelum kita lahir, dan keburukan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita bahkan sebelum kita diciptakan. Ya, maka beliau mengatakan tidak betul itu konsep husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang betul menurut beliau itu adalah sabiqul khair atau sabiqus su'. Meskipun kita sekarang melakukan kebaikan, misalnya Bapak Ibu semua hari ini sholat berjamaah, itu kan ketentuannya sudah ada dalam catatan Allah. Atau mungkin di antara kita hari ini sedang nggak sholat berjamaah, sedang asik di prodi, atau sebagian sedang asik di kedai kopi. Nah, itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab. Maka Imam Al-Ghazali memperkenalkan konsep yang disebut sabiqul khair atau sabiqus su', meskipun konsep itu tidak terlalu populer di tengah umat Islam. Tujuannya apa? Kata Allah kemudian, likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya manusia itu enggak gampang kecewa kalau terjadi suatu peristiwa di luar perencanaan manusia. Kenapa? Karena memang itu sudah ditakdirkan sama Allah. Itu fungsinya iman. Kita punya keterbatasan. Kita ya boleh merencanakan, kita planning dengan sebaik mungkin, kita buat plan A, plan B, bahkan sampai plan C. Kalau gagal plan A, kita akan pakai plan B, kita akan pakai plan C. Kalau plan B, plan A juga gagal. Tapi kita perlu tahu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keterbatasan ilmu kita itulah membuat kita tidak mampu mengontrol semua peristiwa yang sekarang terjadi atau yang bahkan akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita tidak sanggup mengontrol itu karena di luar kemampuan kita. Kita hanya mampu mengendalikan apa yang sedang terjadi di saat ini di ruang ini. Apa yang sekarang terjadi orang pikirkan kepada kita, nah itu sudah di luar kemampuan kita. Maka oleh karena itu iman itu sarana yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia untuk mampu berdamai dengan banyak peristiwa yang boleh jadi peristiwa itu tidak membuat kita senang, membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Maka Allah mengatakan di dalam ayat itu likai la ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kalian gak gampang kecewa, gak gampang putus asa. Dan kecewa, putus asa, sedih, ngambek, itu kata Allah dalam Al-Quran termasuk ciri-cirinya orang kafir itu. Pada saat Nabiullah Yakub kehilangan putra yang paling dia sayangi, Nabiullah Yusuf, ya, kemudian Yakub perintahkan saudara-saudaranya Yusuf untuk cari balik Nabiullah Yusuf. Dia mengamanahkan, dia menasihatkan kepada anak-anaknya itu untuk cari terus, jangan mudah putus asa. Wala tayasu min rauhillah, jangan gampang putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Karena orang yang gampang putus asa dari rahmat Allah itu ciri-cirinya orang kafir. Jadi orang yang senang ngambek atau kecewa atau sedih, marah-marah, itu tanda apa? Imannya mungkin lagi tipis pada saat itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan iman itulah kita bisa berkompromi, berdamai
dengan peristiwa-peristiwa yang boleh saja tidak menyenangkan diri kita. Dan sebaliknya kata Allah, wala tafrahu bima atakum, kalau kalian diberikan rahmat, diberikan anugerah, diberikan fadilah sama Allah, kalian itu tidak jumawa, karena kalian tahu ini bukan hanya saham kalian, bukan hanya hasil usaha kalian, tapi itu kan sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam Al-Qur'an sangat kecewa, ya, sangat marah pada saat kalau ada manusia diberikan nikmat, diberikan anugerah, tapi dia mendahului nikmat itu berasal dari hanya dirinya saja, tidak melibatkan ketentuan ataupun kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kasih contoh lah, misalnya di dalam surat Al-Qasas ada cerita tentang Qarun, orang yang sangat kaya raya di masanya Nabiullah Musa alaihissalam, sehingga banyak orang lain pengen jadi Qarun. Ada banyak orang nanya, Qarun kira-kira gimana ya kiat-kiat menjadi orang kaya raya? Ya, Qarun jawab dengan sombong, dengan angkuh, qala innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini diberikan kekayaan karena ilmu yang saya miliki. Tidak ada urusan Allah itu murni dari saya sendiri, kata Qarun. Allah murka betul dengan kamu, sehingga singkat cerita di dalam lanjutan ayat berikutnya Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Qarun pun diekuifaksi sama Allah, ya, bahasa sekarang kan ekuifaksi, apa ya, bumi terbelah, apapun yang ada di atas permukaan bumi itu masuk ke dalam perut bumi, itu ekuifaksi istilahnya. Ya, dulu ternyata sudah pernah terjadi fenomena alam ekuifaksi itu saat Allah mengazab Qarun, fakhasafna bihi, kami tenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi, wabidarihil, dan juga rumah-rumahnya, hartanya, kepemilikannya terhadap properti, semuanya ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan Fir'aun dari azab atau Qarun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tujuannya apa? Tadi likaila ta'sawala ma fatakum, supaya kita ini enggak gampang kecewa, gak gampang sedih. Semuanya kan sudah ditentukan sama Allah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim atau Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan apa? Sawabikul himam la takhribu aswaral aqdar. Keinginan kita manusia yang menggebu-gebu untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan selama-lamanya tidak akan pernah mampu menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mampu itu. Jadi Allah mengatur hidup manusia dalam ukuran takdir yang pas untuk masing-masing manusia itu sendiri. Ya, tujuannya supaya kita tidak mudah sedih. Wala tafrahu bima atakum, dan juga supaya kita tidak gampang jumawa. Kalau lagi dapat rahmat, dapat nikmat, kita bisa mensyukurinya. Kalau sedang dapat ujian, kita pun tidak mudah putus asa, kita bersabar. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Dia senantiasa membersamai dengan orang-orang bersabar. Nah, oleh karena itulah kita bisa memahami ciri-ciri wali Allah itu bukanlah orang yang pakai sorban gede. Ciri-ciri wali Allah bukanlah orang yang pakai baju gamis setiap hari. Ciri-ciri wali Allah bukanlah orang yang punya jenggot panjang atau jidatnya hitam dua-duanya. Bukan itu ciri-ciri Allah. Allah menyebut dalam Al-Quran ciri-cirinya wali Allah itu apa? La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka itu tidak gampang kecewa, tidak gampang sedih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah, orang-orang yang dekat, sangat dekat dengan Allah. Jadi setelah habisnya masa kenabian dengan Nabi terakhir Nabi Muhammad, pangkat derajat spiritual manusia kepada Allah itu ya wali. Nah, siapa walinya Allah? Mungkin kalau Nabi juga ada tanda-tanda kenabian. Salman Al-Farisi mengenali Muhammad itu adalah Nabi dengan membaca tanda-tanda kenabian yang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Tidak makan sedekah tapi menerima hadiah, kemudian ada cap stempel kenabian di belakang pundaknya Rasulullah. Begitu juga wali, orang-orang yang dikasihani sama Allah, orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Allah. Ciri-cirinya apa? Tidak gampang sedih, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, tidak gampang takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat yang lain Allah juga mengatakan, Innal ladina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian dia istiqomah dalam keimanannya,
tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun menjaga orang ini. Dari apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Bukannya menjaga kita bebas dari pemalakan, bebas dari orang menzalimi kita, bukan itu tujuannya, tapi menjaga perasaan kita untuk tidak gampang takut, untuk tidak gampang kecewa, untuk tidak gampang sedih. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, biasanya orang beriman itu tidak gampang sedih, tidak gampang marah. Tapi kalau kita mengaku diri kita, wah saya ini sudah beriman kayaknya spiritual saya sudah bagus nih, tapi sedikit ada masalah kecewa, sedikit ada masalah sedih, sedikit ada masalah khawatir, takut. Nah itu berarti jauh dari sifat-sifat kewalian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala indikatorkan di dalam Al-Qur'an. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini dapat kita petik manfaatnya supaya kita menjadi orang yang bahagia. Ya, maka untuk tujuan itu sedikit nambah, Imam Al-Ghazali buat kitab judulnya Kimia Sa'adah. Ya, maknanya itu kimia kebahagiaan. Ya, kimia kebahagiaan. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada unsur-unsur kebahagiaan. Kalau dia mampu mengoperasionalkan, memfusionalkannya sebagaimana peruntukan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan Allah kemudian utarakan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa terus bahagia dengan iman kita kepada Allah, tidak gampang kecewa, tidak gampang sedih, tidak gampang takut, tidak gampang khawatir. Nah, pada saat sifat-sifat itu sudah melekat kepada kita, di saat itulah mungkin ya Allah Subhanahu wa taala satu hari akan memberikan derajat wali kepada kita semua. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.